Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Dwi Prabowo, NPM 182300154 dari kelas PJKL 4G Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peraturan baris berbaris. Maksud dan tujuan untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan kantas, rasa persatuan dan disiplin sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan militer yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwakilan tertentu. Kewajiban pelatih. Pencapaian tujuan peraturan ini sangat tergantung pada kemauan serta kemampuan seorang pelatih dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini. 1. Rasa kasih sayang, yaitu seorang pelatih seharusnya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Sergit. 2. Persiapan yang baik merupakan jaminan keberhasilan latihan yang dikehendaki mengenai materi, waktu, tempat, alat, dan sebagainya. 3. Mengenai tingkatan anak didik. 4. Tidak sombong. 5. Adil, menjaga keseimbangan dalam segala hal, memberikan pujian atau teguran pada tempatnya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. 6. Teliti, supaya tidak memberikan hasil setengah-setengah. 7. Sederhana dalam perkataan dan tindakan. 8. Latihan atau drill dimaksudkan untuk mencapai kebiasaan atau kepahaman, tidak semata-mata pengetahuan, sehingga dibandingkan perkataan yang banyak lebih baik lagi dengan teladan, koreksi, dan mengulangi sampai paham. Pengertian aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang pelatih komandan kepada pasukan untuk dilaksanakan secara serentak atau berurut-urut. 3. Bentuk aba-aba. 1. Aba-aba petunjuk, digunakan sesuai keperluan. 2. Aba-aba pelaksanaan, ketegasan untuk pelaksanaan aba-aba. 3. Aba-aba peringatan, inti perintah yang cukup jelas. Cara memberi aba-aba. 1. Berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan. 2. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku pula untuk si pemberi aba-aba, maka pada saat memberi aba-aba tidak menghadap ke pasukan. Contoh, saat komandan upacara menginstruksikan pasukan untuk meminta amanat dari inspektur upacara untuk amanat istirahat di tempat gerak. Pada tahap permulaan latihan, aba-aba yang ditujukan kepada pasukan yang sedang bergerak, berjalan atau berlari. Aba-aba pelaksanaannya harus selalu bertepatan dengan jatuhnya salah satu kaki tertentu yang pelaksanaan gerakan-gerakan dengan
tambahan saku rangka pada waktu berjalan atau 3 rangka pada waktu berlari. Pada tahap lanjutan, apabila pelaksanaan dapat diberikan bertepatan dengan jagungan kaki yang berlawanan yang pelaksanaannya dilakukan dengan tambahan 2 rangka pada waktu berjalan atau 4 rangka pada waktu berlari. Kemudian berhenti atau maju dengan mengubah bentuk dan arah pada pasukan. Cara memberi aba-aba. Semua aba-aba diucapkan dengan suara nyaring, tegas, dan bersemangat. 2. Pemberian aba-aba. Petunjuk yang dirangkaikan dengan aba-aba peringatan dan pelaksanaan pengucapannya tidak diberi nada. Pemberian aba-aba peringatan wajib. Diberi nada pada suku kata pertama dan terakhir. Nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang menurut besar kecilnya pasukan aba-aba pelaksanaannya. Senantiasa diucapkan dengan cara yang bengkakan. Cara memberi aba-aba. Waktu antara aba-aba peringatan dengan aba-aba pelaksanaan diperpanjang sesuai dengan besar kecilnya pasukan dan atau tingkatan perhatian pasukan atau konsentrasi perhatian. Dilarang memberi keterangan lain di sela-sela aba-aba pelaksanaan. Bila ada suatu bagian aba-aba yang diperlukan pembukuan, maka dilakukan perintah ulangi. Keluar barisan. Bila pasukan bersaf, untuk saf depan tidak perlu balik kanan tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Untuk saf tengah dan belakang balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang, selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah pemanggil. Untuk orang yang berada di ujung kanan atau kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil, termasuk saf tengah 2 dan 3. Bila pasukan berbanjar, untuk saf depan tidak perlu balik kanan tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Untuk saf di belakang, saf pertama untuk banjar tengah setelah balik kanan kemudian melalui belakang safnya sendiri, selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah pemanggil. Untuk banjar kanan atau kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju arah yang memanggil. Cara menyampaikan laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika seorang dalam barisan. Pelatih atau komandan memanggil seorang anggotanya yang bernama Kisti, menggua kekal kami ke depan, kemudian menggua kekal menjawab. Dalam posisi sikap sempurna, menggua kekal tampil ke depan kemudian keluar barisan dengan tata cara keluar barisan dan menghadap 4-6 langkah di depan pemanggil. Kemudian mengucapkan rapor siap menghadap, selanjutnya menunggu perintah. Setelah menerima perintah atau petunjuk, ia mengulangi perintah tersebut. Contoh, pimpin gerakan
mengulangi pimpin gerakan. Selanjutnya melaksanakan pointer yang diberikan oleh pemanggil, yaitu memimpin gerakan. Setelah selesai melaksanakan perintah atau petunjuk, kemudian menghadap 4-6 langkah di depan pemberi perintah atau yang memanggil dan memberikan gerakan jasmil. Setelah dilaksanakan, laporan selesai. Setelah mendapat perintah kembali ke tempat, anggota tersebut mengulangi perintah, kemudian balik kanan dan kemudian ke tempat. Bila waktu dalam barisan ada seorang anggota yang akan meninggalkan barisan lebih dahulu, ia mengambil sikap sempurna, kemudian mengangkat kanan kiri ke atas dan jari-jari terbuka rapat. Contoh, seorang anggota mengangkat tangan. Pelatihan atau komandan bertanya, "Ada apa?" Anggota menjawab, "Keberatan." Pelatihan atau komandan memutuskan, Baik, 5 menit kembali." Anggota tersebut mengulangi, "Baik, 5 menit kembali." Setelah mendapat izin, ia keluar dari barisan. Selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya. Bila keperluannya selesai, maka ia menghadap pelatihan atau komandan dan melapor sebagai berikut. Lapor ke belakang, selesai. Laporan selesai. Sudah ada perintah, masuk barisan. Maka ia mengulangi perintah, masuk barisan. Kemudian balik kanan dan kembali masuk barisan pada posisinya semula. Gerakan di tempat, sikap sempurna, istirahat, periksa kerapian, rencang kanan dan kiri, setengah rencang kanan dan rencang kiri, rencang depan, cara berhitung. Gerakan berjalan. 1. Langkah biasanya panjang 65 cm, tempo 102 per menit. 2. Langkah tegap, panjang 65 cm, tempo 102 per menit. 3. Langkah perlahan 40 cm, 30 per menit. 4. Langkah ke samping 40 panjang 40 cm, 70 per menit. 5. Langkah ke belakang 40 cm, tempo 70 per menit. 5. Langkah ke depan 60 cm, 70 per menit. 7. Langkah sewaktu lari 80 cm, tempo 165 per menit. Gerakan berjalan, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, langkah perlahan, langkah ke samping, langkah ke belakang, langkah ke depan, langkah sewaktu lari, langkah merdeka, ganti langkah, jalan di tempat, berhenti, perubahan aba-aba dari berhenti ke berjalan, perubahan aba dari berjalan ke berjalan, perubahan aba-aba dari berjalan ke berhenti, perubahan aba pada waktu berlari, haluan kanan dan kiri, melingkar,
kanan dan kiri. Perubahan arah, hadap kanan atau kiri, balik kanan, belok serong kanan, bagi tempat. Terima kasih. Pengertian peraturan baris berbaris dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.